masih muda, masih gagah, kerja kamu. Masa minta-minta, nggak malu kamu? Mungkin kalian sudah melihat video satu ini ya, seorang ibu-ibu berkata kepada seorang peminta-minta, kamu mau makan, kamu masih muda, masih gagah, kerja kamu, masa minta-minta, nggak malu kamu? Terus ada caption di atas, kalau nggak mau ngasih, jangan menghina, ini bulan puasa. Kalau menurut aku, kata-kata ibu ini bukan hinaan ya. Kata-kata ibu ini merupakan kata-katanya sehat sebenarnya. Hanya saja nadanya tinggi. Kesannya kayak marah. Tapi kalau memang peminta-minta ini masih muda umurnya, masih gagah, terutama masih sehat, tepat sekali kata-kata ibu ini. Harus menjadi ingatan buat peminta-minta ini dan yang lain-lainnya ya, yang profesinya sama sebagai peminta-minta. Kata-kata ibu ini jangan dilihat dari sisi negatifnya. Lihat dari sisi positifnya. Yang dikatakannya itu 100% benar. Terkecuali kalau yang peminta-minta ini cacat fisik, sakit parah. Mungkin wajar dia minta-minta kalau nggak ada orang lain yang membantu atau keluarga nggak ada yang membantu. Tapi bisa kita lihat banyak di luar sana yang cacat fisik pun mereka masih berusaha untuk bekerja. Jualan misalnya, biarpun gak punya tangan, gak punya kaki, mereka tetap berusaha. Banyak yang cacat fisik itu gak mau jadi peminta-minta. Mengapa yang tubuhnya masih sehat, sempurna, tidak ada cacat, masih muda, masih gagah, mau jadi peminta-minta? Itu karena tidak mempunyai harga diri. Orang yang meminta-minta itu mempermalukan dirinya sendiri. Malu loh minta-minta itu, apalagi kalau dibicarakan orang lain, ditegur orang lain. Jadi jangan melihat kata-kata ibu ini dari sisi negatifnya ya. Berpikirlah. Simak kata-katanya itu benar adanya. Zaman sekarang ini ya, banyak pekerjaan di luar sana yang tidak membutuhkan ijazah. Kalau memang tidak ada ijazahnya ya. Contohnya kuli bangunan, tukang sapu, pembantu, yang buang sampah. Itu tidak membutuhkan ijazah. Asal mau aja kerja, ada pekerjaan itu. Tapi orang-orang yang suka meminta-minta itu memang tidak mau susah. Tidak mau mengeluarkan tenaga. Mau enaknya aja dapat uang dengan tidak mau capek-capek. Nah itu dia. Dia gak sadar kalau itu mempermalukan dirinya sendiri. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Aku juga pernah mengalami hal yang susah. Tapi aku gak mau jadi peminta-minta. Walaupun ada keluargaku yang kaya, aku malu minta-minta itu ya. Jangankan minta-minta, minjam aja itu aku malu. Aku namatkan sekolah aku itu jadi pembantu di rumah orang. Hanya namatkan sekolah SMP. Bisa dibayangkan? Kelas 2 SMP masih umur belasan tahun, sudah kerja keras. Jam 3 itu sudah bangun sebelum orang sembahyang subuh. Aku harus sudah bangun. Untuk apa? Untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga. Dari mulai nyuci piring, nyuci baju, ngepel. Masak aja aku enggak, karena orang enggak percaya dengan aku. Ya. Tapi semua pekerjaan rumah tangga lainnya aku yang nanganin. Bisa dibayangkan anak seusia aku? Maka aku bisa mengatakan kalau orang masih sehat itu minta-minta itu nggak punya harga diri. Jangan dikira kalau orang jadi pembantu, jadi penyapu jalan, tukang sapu jalan itu, tukang buang sampah, jadi kuli bangunan itu terhina, enggak. Justru itu yang terhormat daripada orang peminta-minta. Kalau orang peminta-minta itu benar-benar orang yang malas untuk bekerja. Kalau memang benar ya, kalau memang benar yang dibilang ibu ini, orang yang dikatakan ibu ini orangnya masih muda, masih gagah. Karena kita lihat contoh yang real, banyak orang yang cacat fisik
tidak mau jadi peminta-minta. Banyak ya, di TikTok banyak, di yang YouTube banyak, yang lain-lain banyak ya. Contohlah yang seperti itu. Jangan sampai kita mempermalukan diri sendiri dengan mendadah tangan terus seperti ini. Gak punya muka ya. Muka tembok. Lebih baik kerja dengan penghasilan sedikit tapi dari jerih payah sendiri, dari keringat sendiri. Hasilnya tentu lebih nikmat daripada dikasihani orang, malu. Orang yang meminta-minta itu kan minta belas kasihan dengan orang. Coba bisa dibayangkan. Cobalah ya untuk menyadari kata-kata ibu ini. Jangan netizen-netizen ini menganggap bahwa kata-kata ibu ini kata-kata yang nggak baik. Baik sebenarnya. Untuk kata-kata ya, kalau ada misalnya kejadian-kejadian yang lain, itu aku kasih komentar yang lain juga. Tapi untuk kata-kata ibu ini sangat benar. Kata-kata ibu ini kalau diambil dari sisi positifnya ini membangun. Supaya jangan menjadi mental orang yang suka minta-minta. Mental orang yang pemalas, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Ibu ini mengingatkan supaya mentalnya itu bangkit untuk bisa mencari rezeki itu dengan tidak meminta-minta. Walaupun kerjanya itu sebagai kuli, sebagai pembantu, sebagai tukang sapu jalan, atau pembuang sampah sekalipun, tetap terhormat daripada orang minta-minta. Itu dia.